Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama untuk saling menasihati pada perkara yang penting, yaitu tentang bagaimana agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, ya. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya di antara perkara yang mengerikan ketika aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan lebih ngeri lagi jika dibongkar di akhirat. Sungguhnya ketika Allah menutup aib kita, itu adalah nikmat yang luar biasa, ya. Nikmat yang luar biasa. Karena jika Allah membuka aib kita sedikit saja, maka orang akan menjauh dari kita, merendahkan kita, menghinakan kita. Ya, makanya sebagaimana perkataan Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, maka tidak seorang pun akan duduk denganku, ya. Seandainya setiap dosa ada aromanya dan tercium dari tubuh kita oleh orang lain, tentu tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita, karena kita sadar tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari dosa-dosa. Oleh karena suatu nikmat ketika Allah menutup aib seseorang. Bahkan sebagian salaf berkata, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar. Apakah diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, ataukah ditutup aibku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua adalah anugerah yang besar, diberi bimbingan oleh Allah untuk beramal soleh, dan tidak kalah besar adalah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin membahas hal ini agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia, terlebih lagi ditutup oleh Allah di akhirat kelak. Jika di dunia seorang tertutup aibnya, sudah terbuka aibnya, sudah memalukan, apalagi di hari pembalasan. Tidaklah dibuka aibnya kecuali berdampak yang sangat buruk. Berdampak yang sangat buruk. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar aib kita ditutup atau dosa-dosa kita ditutup di dunia terlebih di akhirat ada beberapa, ya. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Sering kita berkata astaghfirullah atau rabbi ghufirli, Allahumma ghufirli. Semua lafal-lafal yang maknanya adalah meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah adalah Ghafur, Ghaffar dan Ghafir. Allah Maha pemberi maghfirah, ya. Maghfiratan min indik, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sering saya sampaikan, maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kata al-mighfar, dan al-mighfar itu adalah helm yang digunakan oleh prajurit ketika dalam pertempuran. Yang fungsi helm tersebut ada dua. Yang pertama menutup kepala sang prajurit, dan yang kedua adalah menghalangi hantaman pedang musuh. Menghalangi hantaman pedang musuh. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Contohnya sorban, ya, imamah, tidak disebut mikfar dalam bahasa Arab. Contohnya kolansua, yaitu songkok, tidak disebut mikfar dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena sorban dan songkok fungsinya hanya menutup, namun tidak menghalangi dari hantaman pedang musuh. Berbeda dengan helm prajurit. Helm prajurit disebut dengan mikfar karena dia memiliki dua fungsi, menutup sekaligus menghalangi dari
hantaman pedang. Karenanya jika seorang berkata kepada Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah berilah maghfirah kepadaku. Maksudnya ya Allah tutuplah dosa-dosaku sebagaimana helm menutup kepala seorang prajurit dan hindarkanlah aku dari dampak maksiat. Karena dampak maksiat itu menghantam. Ketika kita sering istighfar maka dampak tersebut tidak mengenai kita. Maksiat pasti punya dampak. Walabud harus pada dampaknya. Minimal mengotori kolbu. Kalau seorang sering bermaksiat, kolbunya menjadi terkena noda hitam dan semakin sering banyak maksiat, maka semakin hitam dan dia akhirnya sulit untuk khusyuk dalam salat dan hatinya kotor dan yang lainnya. Maka ketika seorang sering mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, rabbi ghufirli, Allahumma ghufirli, Allahumma ghufirli, ghufranaka. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan untuk meminta maghfirah. Sering kita ketika mengucapkan astaghfirullah, dalam benak kita maknanya hanyalah, ya Allah aku mohon ampunan. Ya. Itu makna sederhana. Sebenarnya makna yang detail, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maknanya adalah, ya Allah tutuplah aib-aibku di dunia maupun di akhirat. Kemudian hindarkanlah aku dari dampak dosa di dunia maupun di akhirat. Dan kita betapa butuh sering untuk beristighfar. Dan saya punya kajian khusus tentang istighfar. Intinya Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Maka nasihat saya kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin dan serta terutama ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering basahi lisan dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apalagi dosanya ibu-ibu banyak ya. Banyak ya. Dosa sama suami apalagi lebih banyak. Angkat suara, membangkang, mendelik sama suami. Dan macam-macam. Ibu-ibu yang lebih tahu ya. Saya hanya menyampaikan sebagian contoh doang ya. Oleh karenanya sering-sering bilang apa? Astaghfirullah. Lagi goreng nasi bilang apa? Astaghfirullah. Lagi setir naik motor bilang apa? Astaghfirullah. Lagi naik mobil, astaghfirullah. Sering. Mudah sambil dihayati. Kita ingin istighfar yang berkualitas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sering ya. Rasulullah SAW sekali duduk bisa terdengar beliau beristighfar sampai 100 kali. Apalagi kita. Tapi ini kiat yang pertama agar aib kita ditutup oleh Allah dengan berbanyak istighfar. Yang kedua, agar aib kita ditutup adalah kita menutup aib kita sendiri. Jangan cerita kepada orang lain. Jangan cerita kepada orang lain. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Sungguhnya seluruh umatku mu'afan. Mu'afan itu dari al-afiyah, mendapatkan keselamatan. Sebagian orang menafsirkan dimaafkan. Ini secara bahasa salah. Mu'afan itu artinya mendapatkan al-afiyah. Meskipun kelazimannya adalah dimaafkan. Tapi kullu ummatin mu'afan, yaitu terselamatkan. Ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan maksiatnya. Wa inna minal mujaharah, dan di antara bentuk al-mujaharah, yaitu terang-terangan menampakkan maksiat, an ya'mal ar-rajulu bil laili amalan, seorang bermaksiat di malam hari, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaih. Semalam itu Allah tutup aibnya, tidak ada yang tahu. Dia bermaksiat sendiri. Dalam kamarnya atau sedang bersafar, tidak ada yang tahu dia. Tidak ada yang kenal dia bermaksiat. Allah telah tutup aibnya. Thumma yusbihu, kemudian di pagi hari dia berkata, cerita sama temannya, ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Wahai fulan, semalam saya bermaksiat begini dan begini. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal semalam Allah sudah tutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Di pagi hari dia buka tirai yang Allah berikan untuk menutup aibnya, dia buka sendiri. Ini tidak selamat ya. Para ulama ada dua pendapat secara umum tentang makna kullu mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku mu'afan, selamat kecuali orang yang menampakkan kemaksiatan. Apa makna mu'afan? Mu'afan ada yang mengatakan maknanya adalah terselamatkan dari
dosa-dosa. Artinya kalau dia melakukan maksiat, dia diam-diam, tidak cerita sama siapapun, ini mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat. Namun pendapat lain mengkritiki pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan ini maksud dengan mu'afan itu selamat dari omongan orang. Dia selamat dari omongan orang, Allah akan buat aib dia tertutup, selamat dari omongan orang, kecuali dalam mujahirin yang terang-terangan menampakkan maksiat yang dia lakukan. Ya. Dua-duanya ada dalilnya masing-masing. Ya. Ya. Al-mujahirin itu orang yang bermujaharah, terang-terangan bermaksiat. Buka aurat di depan banyak orang tanpa malu-malu. Ya. Minum khamar di depan banyak orang tanpa malu-malu. Berjoget-joget di depan lelaki tanpa malu-malu. Dan ini dampak TikTok ya. TikTok apa TokTik? Ya. TikTok ya. Orang nggak punya malu ya. Ini yang lebih parah lagi kemudian berciuman atau ya melakukan hal maksiat di hadapan banyak orang tanpa malu-malu. Seperti ini tidak dimaafkan menurut penafsiran yang pertama. Orang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan dimaafkan kecil. Dan biasanya kalau orang melakukan maksiat diam-diam dia pasti malu. Nama setiap orang melakukan maksiat pertama kali dia pasti malu, pasti dia malu. Tidak usah jauh-jauh. Taruhlah misalnya dia merokok, dia pasti malu pertama-tama. Lihat orang gak enak. Tapi kalau sudah lihat orang banyak orang, santai aja misalnya ya. Demikian orang minum-minum khamar sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sudah ketahuan sekali, dua kali mulai rasa malunya hilang. Terus setelah itu cuek. Orang mau ngomong apa terserah. Wanita pertama kali keluar dari rumah kemudian menampakkan, mohon maaf misalnya pahanya keluar, pasti pertama dia malu, nggak enak, risih apa segala. Tapi sekali, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu udah bebas. Buka yang lain pun lebih nggak ada masalah ya. Sehingga orang seperti ini susah untuk dimaafkan karena dia sudah santai dengan maksiat yang dia lakukan. Karena awalnya ketahuan malu, ketahuan kedua malunya mulai berkurang dan akhirnya cuek aja. Bablas, cuek aja. Ya. Saya pernah di kampung, saya masih kecil dulu. Pasangan laki wanita kemudian dari malu-malu, pacaran-pacaran sampai akhirnya berzina, akhirnya hamil. Ketika sudah hamil, ketahuan hamil, dia cuek aja jalan depan kampung, hamil perutnya besar. Sudah ketahuan mau diapain. Hilang rasa malu. Harusnya kan tak malu. Tapi udah ketahuan, ya udah santai aja. Perut besar, nggak ada suaminya, cuek aja jalan depan mana. Maka kemungkinan orang yang menampakkan kemaksiatan malu-malu, orang ini susah untuk dimaafkan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di antara bentuk membuka aib bukan sekedar melakukan di hadapan orang, di antaranya bentuk membuka aib adalah dengan bercerita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa inna minal mujaharah, di antara bentuk terang-terangan, an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan, seorang laki-laki berbuat maksiat di malam hari. Malam di sini bisa jadi sebaliknya siang, tapi kebanyakan orang bermaksiat itu biasanya di malam hari. Karena itu orang sedang tidur, orang sedang pulas, suasana hening sehingga dia maksiat tidak ada yang mengetahui. An ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan, seorang melakukan maksiat di malam hari, tsumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaih. Kemudian pada malam hari itu Allah tutup aibnya. Entah dia nonton film enggak benar, entah dia telepon istri orang, entah dia minum khamar, entah dia masuk ke diskotik, entah dia melakukan apa saja ya. Mungkin dia narkoba, entah apa saja dia lakukan dan tidak ada yang tahu. Allah sudah tutup aibnya dan ini sangat mungkin dimaafkan. Orang seperti ini. Dia melakukan maksiat tidak ada yang tahu. Namun ketika esok harinya dia cerita sama temannya, ya fulan, qad amiltul bari hatta kadza wa kadza. Dia bilang, wahai fulan, kawan, saya semalam melakukan ini dan ini. Ya, subhanallah, Allah sudah tutup aibnya, dia buka tirai penutup aibnya tersebut. Seperti ini termasuk mujaharah dan susah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang berusaha tidak menceritakan aibnya sama sekali kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seperti ketika dia minta fatwa.
Itu pun kalau dia minta fatwa, jangan dia sebut dirinya. Dia bilang ada seseorang. Saya pernah ditanya oleh seorang, saya di Madinah, ada yang tanya, Ustaz, ya saya mau bertanya Ustaz. Apa pertanyaan? Ustaz, bagaimana hukum seorang kalau dia berzina dengan seorang wanita, kemudian dia bertobat? Saya bilang insya Allah diampuni. Ini dia bertobat diampuni. Bagaimana kalau dia ulang lagi Ustaz? Saya bilang diampuni kalau dia ulang lagi. Bagaimana kalau ternyata dia ketiga, dia mulai ngomong, akhirnya dia kelepasan bahwasanya itu dirinya. Saya bilang aja, enggak boleh, ya, enggak boleh. Kita tetap kalaupun bertanya harus menanyakan aib yang kita lakukan, jangan kita bilang saya, bilang saja ada seseorang. Saya kenal seseorang. Ada seorang nitip pertanyaan kepada saya, atau saya kenal seseorang dengan kata-kata yang tidak membuka aib kita sendiri. Ya. Dulu ada ustaz cerita sama saya, salah seorang ustaz, dia cerita. Ada orang datang kepada dia, kemudian mengaku melakukan zina. Dia bilang, Ustaz saya mau ceritakan maksiat yang saya lakukan. Harap Ustaz dengar. Kata Ustaz tersebut, Ustaz cerita sama saya. Jangan kau cerita, enggak boleh cerita maksiat. Ustaz saya tidak tenang. Saya merasa tidak diampuni oleh Allah kecuali saya cerita sama Ustaz. Ustaznya terpancing. Harusnya Ustaz bilang enggak boleh, haram. Sana minta maaf sama Allah. Tapi dia bilang, Ustaz saya tidak merasa tenang kecuali saya cerita kepada antum. Akhirnya Ustaznya karena saya kasihan sama dia, ya udah cerita aja. Dia bilang, Ustaz saya berzina. Kata Ustaznya, udah minta ampun sama Allah. Ustaz saya tidak tentram sampai saya cerita saya berzina sama siapa. Kata Ustaznya, enggak boleh. Ustaz, saya enggak bisa tentram. Ustaz harus tahu saya berzina sama siapa. Allah Maha Pengampun. Enggak, Ustaz saya mau cerita dulu. Ustaznya terpancing lagi. Ya udah, kamu zina sama siapa? Ustaz saya zina sama istri teman kita Ustaz. Kata Ustaz kurang ajar. Allah ampuni tapi saya tidak. Kata. Nggak boleh kita cerita. Taruhlah seorang suami berzina, tidak boleh cerita sama istrinya. Seorang istri berzina tidak boleh cerita sama suaminya, nggak boleh. Nggak boleh. Tutup aib tersebut antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menceritakan aibnya sendiri, maka sangat mungkin untuk terbongkar aib tersebut. Apalagi kalau kita bawakan kepada makna yang kedua, kullu ummati mu'afan ilal mujahidin. Mu'afan maksudnya selamat dari omongan orang kecuali orang yang menceritakan aibnya sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, qad ana lakum an tantahu an hududillah." Wahai manusia sekalian, sudah saatnya bagi kalian untuk berhenti dari melanggar larangan-larangan Allah. Man asaba min hadhil qadhurat syai'an falyastasir bi sitrillah. Siapa yang melakukan salah satu dosa-dosa yang menjijikkan tersebut, maka hendaknya dia berlindung atau menutup diri dengan tutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan ceritakan sama siapapun. Bertobat sama Allah dan tutup diri, jangan cerita sama siapapun. Oleh karenanya di antara bentuk mujaharah, orang yang cerita dalam bentuk apapun, dalam bentuk menyesal, dalam bentuk sedih, enggak boleh cerita. Ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi terdesak ya. Apalagi kalau cerita dengan bangga, ini lebih parah lagi. Cerita dengan apa? Bangga. Orang tidak tahu dia bermaksiat, dia cerita, saya dulu, saya punya pacar sekian-sekian, saya gauli sekian, ini tidak boleh. Saya pernah ketemu kerabat, sudah berumur. Dia bilang, Firanda, saya dulu punya pacar banyak, sudah saya gauli. Saya bilang, enggak boleh cerita. Enggak, saya mau cerita. Enggak boleh cerita. Tapi enggak boleh cerita, saya enggak mau dengar. Enggak boleh, dosa. Saya bilang dosa. Dosa, lain kali jangan cerita sama orang. Dia agak bangga, bahwasanya dulu dia punya pacar banyak. Dia pujaan cewek-cewek, kemudian dia gauli semua. Ya buat apa seperti itu? Ujung-ujung jomblo sekarang. Jomblo platinum ya. Tapi maksud saya enggak boleh. Aib-aib seperti itu harus ditutup. Lain halnya kalau seperti dosa yang tidak merupakan aib. Seperti Salman Al-Farisi yang bercerita dulu dia menyembah api. Kemudian dicerita perjalanan apa? Perjalanan sejarah hidayahnya. Ini tidak jadi masalah. Seperti Ja'far bin Abi Thalib ketika di depan Raja Najasyi, dia mengatakan, wahai ayyuhal malik, wahai sang raja.
Kunna fil jahiliyah, kami dulu di zaman jahiliyah. Na'kulul jifah, kami dulu makan bangkai. Wa nusi'ul jiran, kami dulu berbuat buruk sama. Ini semua aib semua. Wa ya'kulu qawiyyu minadh dha'if, yang kuat makan yang lemah. Dia ceritakan tentang maksiat-maksiat ahlul jahiliyah di antara yang dia lakukan. Sampai datanglah seorang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beri cahaya kepada kami. Intinya ini ada maslahat besar ya, yang buat dia akhirnya apa? Bercerita tapi tidak menimbulkan aib ya. Seorang hukum asalnya menyembunyikan amal solehnya. Di antara bentuk mujaharah yang saya lihat sebagian orang memamerkan tadi maksiat masa lalunya seperti dia dulu nakal, kemudian dia punya tato di kanan kiri, kemudian dia masih menampakkan tatonya. Misalnya dia punya tato di sini misalnya. Kemudian dia kalau setiap pakai baju di sini lengan pendek. Terus kamu lihatkan tatomu buat apa maksudnya? Maksudnya kamu masih jagoan, masih preman, masih bajingan atau bagaimana? Harusnya itu kan aib, dia tutup lah. Kecuali memang tidak bisa tertutup, misalnya di sini sulit kan, di sini atau di mana atau di wajah, itu lain cerita. Ini tatonya di sini, dia pakai lengan apa? Pendek. Nampak-nampakan sama orang. Buat apa itu maksiat? Tutupin maksiatmu. Jangan kau tampakkan lagi. Apa yang kau banggakan dengan hal tersebut. Hati-hati. Maksiat yang sudah Allah tutup, jangan diungkap apa kembali. Jangan cerita sama siapapun, jangan cerita. Sama suami pun jangan cerita, sama istri pun jangan cerita. Karena kalau kita tidak cerita, kemungkinan besar Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita cerita, tidak diampuni menurut tafsiran sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di antara kiat agar Allah menutup aib kita. Ini yang keberapa ini? Hah? Baru 3. Yang pertama tadi apa? Istighfar. Yang kedua? Jangan melakukan maksiat terang-terangan. Yang ketiga, jangan cerita maksiat yang sudah dilakukan. Tulis poin yang benar, yang satu ini, yang dua ini, yang tiga ini. Ibu bukan sekolah pagi kan, bukan sekolah sore. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, agar aib kita ditutup, redam amarah. Redam amarah. Apa korelasinya? Wallahu alam. Hadisnya ada, tapi saya pikir kenapa orang meredam amarah kemudian aibnya ditutup? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. "Wa ahabbul a'mali ila Allahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Au yakshifu anhu kurbatan, atau dia menghilangkan penderitaannya. Au yaqdi anhu dainan, atau dia lunaskan hutang saudaranya tersebut. Au tatruda anhu ju'an, atau dia hilangkan rasa lapar temannya tersebut. Wala an amshiya ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Syahran, selama sebulan. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Ini. Siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tutup auratnya. Jadi Nabi yang bilang, siapa yang suka meredam amarah, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Korelasinya bagaimana? Allah alam bisawab. Ini kita lanjutkan. Wa man kadhama ghaidhahu walau syaa'a am yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Siapa yang meredam amarahnya, amarahnya sudah memuncak, tinggal sebentar lagi luber, kemudian dia tahan amarahnya tersebut. Kalau dia mampu, dia akan lampiaskan, bisa dia lampiaskan, tapi dia tahan. Mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat Allah akan penuhi hatinya dengan penuh harapan. Artinya banyak yang diharapkan pada hari kiamat. Di saat banyak orang ketakutan pada hari kiamat, Allah buat dia hati penuh dengan harapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pahala meredam apa? Amarah. Ini ingat Bapak, Ibu-ibu. Bapak kalau lagi marah sama istri, ingat hadis ini. Ya. Gitu cukup ya.
Udah cukup, jangan lanjutkan lagi. Kenapa Mas? Enggak. Ibu juga gitu, kalau udah marah, sabar, tahan. Orang-orang nanti ketakutan pada hari kiamat, ibu-ibu berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tahayya lahu athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Barang siapa yang menemani saudaranya sampai urusan saudaranya itu selesai, artinya siap untuk selesai, maka Allah akan kokohkan kedua kakinya di atas sirat. Di mana orang-orang banyak tergelincir, Allah akan kokohkan kakinya di atas sirat. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Sungguhnya akhlak yang buruk akan merusak amal yang baik sebagaimana cuka merusak madu, ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Siapa yang menahan kemarahannya, maka Allah akan tutup auratnya. Berarti ini di antara sarana agar Allah menutup aib kita, menutup aurat kita, dan aurat kita banyak, aib kita banyak. Di antaranya kita meredam amarah. Orang kalau sudah buat kita marah, sudah dicuekin aja lah. Ya. Itu aib kita banyak. Ya. Kalau Allah bongkar sedikit aib kita, maka kita tentu sangat malu dan tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Taib itu yang keempat. Yang kelima, sebab agar aurat kita tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi tajassus. Tajassus dan tahassus. Tajassus yaitu mencari-cari aib saudara dengan melihat ini, melihat sana, klik sana, klik sini. Tahassus, sebagian ulama mengatakan tahassus adalah mencari-cari aib saudara dengan bertanya-tanya. Gimana si fulan? Terus kemana? Gimana ini namanya? Tahassus dengan mendengar khabar, tajassus dengan melihat. Dua-duanya dilarang. Wala tajassasu, jangan mencari-cari aib dengan melihat. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya. Lisannya beriman tetapi imannya belum masuk dalam kolbunya. La taktabul muslimin, janganlah kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Itu jangan kalian mencari aib-aib apa? Mereka. Aib dikatakan aurat karena aurat kita tidak ingin terlihat. Jangan kalian mencari aib-aib mereka, jangan kalian mencari aurat, membuka aurat-aurat kaum muslimin. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullah auratahu. Siapa yang mencari-cari aib-aib kaum muslimin, Allah akan mencari-cari aib-aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdhahu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah ingin cari aibnya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia di rumahnya tidak keluar rumah. Aibnya akan terbongkar. Oleh karenanya kalau antum tidak ingin aibnya dibongkar, jangan bongkar aib orang lain. Jangan cari-cari. Jangan cek-cek, jangan klik-klik akun. Oh ini hubungan sini. Oh ketahuan. Oh ternyata dia begini. Ternyata enggak perlu, apa hubungannya? Apa hubungannya antum cari-cari aib dia? Pingin tahu deh gimana si fulan deh, cek. Linknya mana? Linknya cek. Mungkin ada historinya, mungkin apanya. Kemudian masuk pakai aplikasi program untuk membuka histori seseorang, enggak boleh. Hukumnya haram. Kecuali urusan keamanan negara itu lain cerita ya. Ini kalau teman-teman sendiri ngapain? Kaum muslimin secara umum ngapain? Bongkar-bongkar aib orang ya. Kalau kamu begitu, saat nanti aibmu akan dibongkar. Allah punya cara sendiri membongkar aibmu. Cepat atau lambat ya. Jangan juga ketemu temannya, gimana si fulan? Oh si fulan ini, kemarin saya dengar dia ke sana loh. Ngapain dia di sana? Oh iya dia kemarin gitu. Wah kan ya ini namanya cari aib. Nggak usah cari-cari aib orang lain. Kapan kita berusaha mencari-cari aib orang lain, baik dengan melihat-lihat, dengan ngecek, atau dengan bertanya-tanya, dengan akhbar, dengan berita-berita, Allah akan buka aibnya. Dan siapa yang Allah buka aibnya akan terbongkar meskipun dia sembunyi di rumah ibunya. Ya. Jadi tidak boleh tajassus, tidak boleh tahassus. Ini yang keberapa? Yang kelima.
Jadi berhentilah kita kalau sudah main di dunia medsos, kemudian punya teman-teman di akun Facebook, kemudian cari-cari tahu ya. Cari-cari tahu aibnya, jangan ya, tidak usah. Terkadang tidak berniat mencari aib, tapi namanya klik. Nah, orang pasti punya aib. Klik ternyata ada aibnya. Kita hindari. Jangan melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Sebagian ulama mengatakan tajassus, ghibah, tajassus, mencari-cari tahu urusan orang lain ya. Maka ini adalah sifat orang munafik sebagaimana disebut dalam Aunul Ma'bud. Fihi tanbihun ala anna ghibatal muslim min syi'aril munafiq lal mu'min. Menggibah orang lain ya. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain ini sifat-sifat orang munafik. Taib, sebab yang terakhir agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita tidak mencari-cari aib seseorang, ternyata aibnya terlihat tanpa kita cari-cari, saatnya kita tutup. Saatnya kita tutup. Nabi SAW bersabda, ya, Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan penderitaannya di akhirat. Wa man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba menolong saudaranya. Di sini kalau kita tutup aib seseorang di dunia, Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Dan ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan subhanallah, Allah bukan cuma menutup aib kita di dunia. Bahkan Allah menutup aib kita di dunia dan terlebih lagi di mana? Di akhirat. Kita tidak mencari-cari aib saudara kita. Namun saudara kita aibnya terbongkar di hadapan mata kita. Entah kita melihat, entah tiba-tiba ada yang cerita, ya. Ada yang menggibah saudara kita depan kita tanpa kita sadari, akhirnya kita tahu aibnya, ya. Tanpa sengaja kita melihat dia di suatu tempat yang meragukan, ya. Tanpa sengaja kemudian kita lihat dia menonton sesuatu yang tidak benar, ya. Artinya kita tidak mencari aib saudara kita, tapi kemudian terlihat di hadapan kita. Maka saatnya kita tutup, jangan cerita sama orang lain. Kalau kita mau nasihati silakan, itu yang terbaik. Kita nasihati yang terbaik. Bukan berarti kalau kita tutup tidak kita nasihati. Kalau memungkinkan kita untuk menasihati, nasihati. Tapi jangan ceritakan sama orang lain. Sebagian orang bangga kalau tahu aib orang. Ada orang-orang yang seperti itu sifatnya. Ya. Ember apa? Ada cerita, oh saya tahu, oh itu begini, ibu tahu, ibu ini, ibu itu saya tahu, oh ibu, oh ya saya tahu ibu itu. Ibu ini itu yang tinggal di Depok kan, ya kan, di Depok, ya, iya saya tahu. Kalau ngaji di belakang suka ngomong sendiri kan, nah itu saya tahu. Kalau lagi ngaji dia tidur, nah, itu saya tahu. Jadi bangga ketahui aib-aib orang lain. Ini masalah seperti ini. Masalah ya. Kita kalau tahu aib orang lain kita tidak usah cerita. Makanya kalau ada orang ingin cerita aib sama orang lain pada kita nggak usah dengar. Saya pernah datang, ada seorang wanita datang ke rumah, saya lagi sama istri. Datang dari jauh-jauh, dari luar negeri datang. Kemudian dia bilang, Ustaz tahu kisah si Fulan enggak? Saya bilang enggak. Istri saya juga, Mbak tahu enggak? Enggak. Ustaz dengar, saya mau cerita. Enggak, saya enggak mau cerita. Saya enggak mau dengar. Ustaz sebentar aja, sebentar. Enggak, saya enggak mau dengar. Enggak, ini Ustaz cuma ini versi saya, Ustaz. Enggak, saya enggak mau dengar. Dia agak jengkel enggak? Saya juga enggak mau dengar. Ngapain saya dengar-dengar? Nambah ngabisi hard disk saya. Hard disk sudah mau penuh, mau dihabisi dengan berita yang enggak ada manfaatnya ya. Saya bilang saya enggak mau dengar. Istri bilang saya enggak mau dengar, Mbak. Enggak mau dengar. Udah, Mbak. Urusan sendiri saya enggak mau dengar. Ya, jangan. Saya dengar juga saya mau bikin apa? Saya enggak bisa bikin apa-apa. Nah, tapi kalau kita berusaha nutup diri tidak mengetahui aib orang lain. Kalau ketahuan aib orang lain kepada kita, maka kita jangan cerita sama siapapun. Terlebih lagi kalau orang tersebut datang sama kita, kemudian dia bilang rahasiakan atau lagi curhat. Itu lebih
lebih amanah lagi, lebih tertekan lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu idza haddatsa rajulan faltafata anhu fahiya amanah." Jika ada seorang datang kemudian ngobrol sama seorang, kemudian dia berpaling, maka pembicaraan itu adalah pembicaraan apa? Amanah. Enggak boleh cerita sama orang, kemarin si fulan datang sama saya, dia bilang, ini enggak boleh. Kalau dia mau cerita dia minta izin. Adapun dia bongkar aibnya sama orang, enggak boleh. Ini namanya tidak amanah. Nah, kapan kita kadang tahu aib teman-teman kita, benar. Artinya saya tahu banyak aib orang karena saya ustadz, kadang masalah banyak. Kadang saya enggak mau dengar pun harus apa? Mendengar. Kadang ibu-ibu telepon nangis, ngeluhkan suaminya, aib semua suaminya saya dengar. Kadang suaminya cerita aib istrinya, saya pun dengar. Saya mau bagaimana ya? Kalau saya enggak dengar, saya enggak tahu masalahnya apa. Dia bilang, "Ustaz, ini ada permasalahan." Permasalahannya apa? Pokoknya ada masalah. Itu kan repot. Permasalahannya apa? Aduh, Ustaz, saya enggak mau cerita aib suami saya. Ya sudah, saya enggak bisa berfatwa, apa mau saya jawab? Akhirnya dia mulai cerita. Kadang saya panggil 2 orang, dua-duanya ke rumah. Mulai suaminya cerita, istri saya gini, "Nah, Mas buka aib saya depan Ustaz." Repot. Intinya kita kadang enggak mau tahu aib orang, tapi akhirnya kita pun tahu. Dan kita sadar, benar kita tahu aib banyak orang, tapi aib kita sendiri sangat banyak. Kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, jangan cerita aib orang lain. Ya, biasakan diri kalau tahu aib orang, alhamdulillah saya bisa menutupnya. Meskipun kita bermusuhan dengan dia, perhatikan. Meskipun kita lagi jengkel-jengkelan sama dia, jangan tutup apa? Aibnya. Nah, sebagian ibu-ibu dulu pernah sahabat karib, si A dan si B, fulanah A dan fulanah B, sahabat karib. Dekat sekali, kedekatannya luar biasa. Tiba-tiba berantem. Ibu-ibu suka begitu. Tiba-tiba apa? Berantem. Udah berantem bukan diam-diaman saja, bongkar-bongkaran aib. Nah, ini parah ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bukan di Depok ya. Parah. Jadi kalau kita bermasalah sama dia, pisah baik-baik. Bukan sudah kita pisah, kemudian kita bongkar-bongkaran aib. Nah, ini janganlah. Ya. Masing-masing kita punya aib. Ingat kebaikan-kebaikan masa lalu. Kemudian di antara menutup aib saudara adalah ini tugas bagi orang-orang yang memandikan mayat, jangan membuka aib mayat yang dia mandiin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah." Siapa yang memandikan mayat, dia dapati aib mayat tersebut. Namanya mayat macam-macam aibnya. Tampak di tubuhnya, tampak di ininya. Sampai ada kawan tukang mandikan mayat, dia bilang, "Ustaz, saya pernah mandikan mayat Ustaz. Dia ahli sihir Ustaz. Pantatnya ada ekornya." Tapi dia enggak sebut nama. Benar, iya Ustaz, ada ekornya keluar. La haula wala quwata illa billah. Ini aib contoh, jangan diceritakan. Siapa yang mandikan mayat, dia dapati aib, entah mungkin mayat tersebut bau busuk kayak apa kayak, jangan cerita. Jangan cerita. Dia seorang muslim, ditutup apa aibnya di dunia maupun di akhirat. Ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal, kita tutup apa? Aibnya. Siapa yang menutup aib mayat, Allah akan ampuni dia sebanyak 40 kali. 40 kali. Tapi inilah berapa kiat? 6 kiat. Mudahkan kita agar Allah menutup aib kita dan tidak seorang pun dari kita ingin ditutup aibnya, ingin dibongkar aibnya. Jangankan Allah membongkar aib kita di akhirat di hadapan masyarakat. Allah bongkar di hadapan Allah saja suatu hal yang memalukan. Suatu hal yang memalukan. Oleh karena di antara bentuk hisab ada 2, ada namanya al-munaqasyah yaitu Allah hisab secara detail. Yang kedua namanya hisaban yasiran, disebut ardun, hisab yang ringan. Rasulullah mencontohkan itu seorang Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang mukmin fayudunihi, Allah dekatkan orang mukmin tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala wa yadha alaihi kanafah, Allah menutupnya tidak ada yang tahu. Kemudian Allah buka catatan amalnya. Kemudian Allah berkata kepada dia, "Alaysa qad fa'alta ata'rifu dzamba kadza wa kadza?" Tahukah kau dosa ini yang pernah kau lakukan di waktu ini, di tempat ini? Kata dia, "Saya tahu ya Allah." "Tahukah engkau dosa ini? Kata dia, "Saya tahu ya Allah." "Tahukah?" Ini sudah memalukan. Dia mengakui semuanya.
Hatta idza dhanna annahu qad halak, ketika Allah bongkar aib-aibnya, tiba tidak ada orang yang tahu dia antara dia dengan Allah. Sampai ketika Allah bongkar aib-aibnya, dosa-dosanya, dia merasa dia akan binasa, Allah berkata, wa qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu di dunia saya tutup aib-aibmu ini. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Ini saja Allah bongkar aib kita di hadapan Allah sudah sangat memalukan. Makanya salah seorang salaf mengatakan, wa ya sau'atah wa in afaut. Sungguh perkara memalukan meskipun kau ampuni ya Allah. Maka para ulama khilaf tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang kemudian dia bertobat darinya. Apakah masih akan diungkapkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita banyak dosa masa lalu kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa macam-macam. Dosa terkait diri sendiri, dosa terkait dengan keluarga, banyak. Nah, kita bertobat nih, taubatan nasuha. Taib, apakah kalau kita sudah bertobat, di akhirat kala Allah tidak akan buka catatan amal tersebut? Kau pernah begini, pernah begini, pernah begini? Ataukah Allah tetap buka? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau seorang sudah bertobat, sudah tutup maksiatnya hilang. Dan itu konsekuensi dari nama Allah Al-Ghafur, Al-Afu, At-Ta'ib, At-Tawwab. Allah mengampuni, Allah Maha penerima taubat, Allah mengampuni dosa-dosa, di antaranya Al-Afu. Sebagian ulama mengatakan Al-Afu artinya Allah menghapus dosa-dosa. Ya. Al-Afu maknanya Allah yang menghapus. Itu bukan cuma dosanya, catatan dosanya pun, jejak dosanya pun hilang. Ya, jejak digitalnya pun hilang. Ada. Ini pendapat. Mereka berdalil dengan sabda Nabi, at-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Seorang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Namanya seperti tidak pernah berdosa berarti catatan dosanya juga hilang. Pendapat kedua mengatakan tidak, tetap terbuka catatan tersebut. Yang seperti tidak berdosa adalah seperti tidak ada dampaknya. Dampak dari dosa tersebut, hukuman dosa tersebut hilang karena dia sudah bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatannya tetap ada dan akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya pada hari kiamat kelak, dan itu perkara yang sangat memalukan. Malu kita kalau Allah buka catatan kita, kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Kamu ngaji tapi ternyata di malam hari kamu begini. Kamu pakai cadar tapi sama suami ternyata begini. Malu kalau dibongkar. Di depan Allah saja kita malu. Apalagi kalau dibongkar di hadapan khalayak. Kalau dibongkar di depan khalayak. Oleh karenanya, seorang berusaha agar aibnya tidak terbongkar dengan melaksanakan 6 qiyah tersebut. Karena jika aib dibongkar adalah perkara yang sangat memalukan. Tapi saya tutup pembahasan kita tentang hal-hal yang motivasi kita untuk menutup aib saudara agar aib kita tidak terbongkar. Tentu di antaranya kalau kita lihat aib saudara kita, kita ingat bahwasanya dia adalah saudara kita sesama mukmin. Saudara kita sesama mukmin, dan Allah telah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya mukmin adalah bersaudara. Ya. Namanya saudara ya harusnya kita bela, bukan kita rendahkan dirinya, bukan kita bongkar aibnya. Ya. Bahkan terkadang aib saudara tersebut tidak dia sadari, kita yang tahu. Kata Nabi SAW, al-mu'min mir'atun li akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Artinya kalau kita di depan cermin akan kelihatan. Kalau kita nggak depan cermin kita nggak tahu ada apa di wajah kita. Tapi kalau depan cermin kita lihat jerawat kita, apa kek, ada tompel kek, ada panu kek, kelihatan. Artinya aib yang ada pada saudara, terkadang saudara kita sendiri tidak tahu. Kita yang tahu. Nah kalau kita tahu, kita sembunyikan. Karena dia adalah saudara kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang di antara mereka, dalam kelembutan di antara mereka, dalam saling mencintai di antara mereka, seperti jasad yang satu. Idza syaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain akan kesakitan dan tidak bisa tidur. Maka kita ingat itu saudara kita. Yang kedua, agar kita mudah menutup aib saudara, kalau kebetulan kita dengar atau kita lihat atau ada yang cerita kepada kita,
Ingat seandainya kita di posisi saudara kita tersebut. Seandainya kita jadi dia, bagaimana? Maukah aib kita dibongkar atau kita suka aib kita ditutup? Ya. Dan Rasulullah SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Seorang tidak akan sempurna imannya sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kalau dia suka aibnya ditutup, maka jangan dia bongkar aib apa? Saudaranya. Kemudian berikutnya dia harus ingat kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kapan dia bongkar aib-aib saudaranya? Suatu saat dia akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara untuk membongkar aibnya, cepat atau lambat. Maka dia jangan cerita aib saudaranya. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang sibuk dengan aib dirinya sendiri. Aib kita sangat banyak. Kapan kita mulai sibuk dengan aib orang lain akan buat kita lupa dengan aib kita. Kita kalau mau cek aib kita dari ibadah kita kepada Allah saja banyak aibnya, masih malas-malas. Kita kaitkan aib kita dengan hubungan interaksi kita dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara kandung, masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Kita periksa aib kita terkait dengan medsos, bagaimana mata kita, telinga kita ketika buka medsos. Masih melihat macam-macam, masih banyak aib kita. Masih banyak. Masih banyak. Nah, kalau kita tahu aib kita masih banyak, jangan sibuk cari aib apa orang lain. Sibuk perbaiki diri. Maka dikatakan Hasan Al-Basri berkata, "Ya bna Adam, lan tanala haqiqatal iman hatta la ta'iban nasa bi aibin huwa fika." Wahai anak Adam, kau tidak akan mencapai kesempurnaan iman, hakikat iman sampai engkau tidak mencela orang-orang dengan suatu aib yang kau juga ada pada dirimu aib tersebut. Wa tabda'u bidzalikal aib min nafsik. Kau mulai cela dirimu dulu sebelum kau cela orang lain. Fatuslihu, perbaiki aibmu. Fama tuslihu aiban illa tara aiban akhar. Kalau kau sudah perbaiki aibmu satu, kau akan lihat aibmu yang lain. Aibmu tidak akan pernah berhenti. Fayakunu syughluka fi khassati nafsik. Kalau kau sudah sibuk mencari aib satu, perbaiki aib berikutnya, kau akan sibuk dengan dirimu sendiri, tidak pernah ngurusin aib orang lain. Wa qila li Rabi' bin Khusaim, dikatakan kepada seorang salaf, Rabi' bin Khusaim, "Ma naraka ta'ibu ahadan." Aku tidak pernah melihatmu mencela orang lain. Wala tadhummuhu, dan kau tidak pernah mencelanya, sama, mencela, merendahkan. Faqala, kata Rabi' bin Khusaim, "Ma ana ala nafsi biradin." Aku tidak ridho dengan diriku sendiri. Aku tidak ridho. Saya ini siapa mau saya ridho? Emang saya nabi? Emang saya Abu Bakar? Emang saya Umar? Saya ini masih banyak kekurangan. Saya tidak ridho dengan diriku sendiri. Fa atafarraqu min aibiha ila ghairiha. Lalu lantas aku tidak memperbaiki diriku, kemudian aku mencari aib orang lain. Aku perbaiki diriku dulu baru kalau mau ngurus orang lain. Sementara diriku saja belum aku ridhoi. Masih belum beres. Nah, kalau kita tahu aib kita banyak, kita akan tidak tersibukkan mencari aib orang lain. Namun sebagian manusia sibuk mencari aib orang lain, ya. Seperti yang dikatakan oleh penyair, syarrun nasi syarrul wara bi uyubin nasi mustaghilu mislu dzubabi yura'i mautinal ilali. Seburuk-buruk manusia adalah yang sibuk mencari-cari aib orang lain, seperti lalat yang sibuk mencari tempat-tempat yang busuk. Masih banyak yang harum, masih banyak indah, tapi dia sibuk cari yang busuk. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita, semoga Allah menutup aib-aib kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah mempertemukan kita dan keluarga, anak istri, orang tua semuanya di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.